Curhat ya. Siap, kita lanjutkan fokus kepada acara kita pada hari ini. Yang saya hormati Ketua FKHMI Kabupaten Subang, Bapak Saiful Hakim, terima kasih. Yang saya hormati Bendahara FKHMI Kabupaten Subang, Bapak Maman Suparman, dalam hal ini adalah sebagai Ketua Panitia Sosialisasi Pendidikan Pemilih untuk pemilihan disebut Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati di Provinsi Jawa Barat. Oh, kasih. Baiklah, untuk acara selanjutnya adalah yang saya hormati juga jangan tidak lupa kepada Bapak Ibu para Kolcam yang luar biasa se-Kabupaten Subang. Hidup Kolcam! Selalu menyala, kopong kawasan warna merah, menyala terus untuk FKHMI Kabupaten Subang. Baiklah, kita lanjutkan kepada acara yang pertama adalah penyampaian materi sosialisasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tahun 2024. Yang pertama yaitu akan disampaikan yang terhormat kepada Bapak Haji Maman Suparman MID. Bapak Ibu dulu, siap. Nah, ini sesuai dengan ini. Yang pertama, Bapak Ilham sudah semangat. Yang sebelumnya. Izin bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Umum Pak Saiful Hakim, izin dan terima kasih sudah memfasilitasi kegiatan KPU Provinsi Jawa Barat pada hari ini dalam kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih yang sama-sama kita hormati dan dibanggakan oleh masyarakat Kabupaten Subang. Pak Maman Suparman senior ini dulu saya dididik dan dilatih sama beliau sebelum jadi KPU. Alhamdulillah sekarang duduk di depan bareng sama Mama, jadi agak berbeda. Makanya isi materinya kan jangan Mama dulu, karena saya berfokus ke Mama. Saya hormati rekan saya dari KPU Kabupaten Subang, Pak Ilham Muhammad Ramadan. Saya hormati Bapak dan Ibu peserta pada hari ini yang menjadi bagian keluarga besar dari FKHMI yang ketua yang sama-sama memiliki cita-cita bukan hanya sebagai pejuang demokrasi, ternyata cita-citanya ke depan menjadi ASN, maka kita doakan dan dilancarkan dan segera ditugaskan menjadi ASN kita ya. Bapak dan Ibu semua, tentu sosialisasi adalah sebagai bentuk kewajiban kami sebagai penyelenggara pemilu dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat Jawa Barat khususnya dalam pelaksanaan pilkada tahun 2020. Tentu substansi dalam proses pilkada bukan hanya soal datang ke TPS tanggal 27. Ada beberapa pesan yang memang ini harus disampaikan, yang menjadi amanat dari pimpinan kita di Provinsi Jawa Barat berkenaan dengan proses apa yang dilaksanakan pada setiap tahapan pilkada tahun 2020. Boleh saya bertanya dulu kepada Bapak dan Ibu? Kalau di hari ini kita sudah memasuki tahapan apa? Tahapan kampanye. Tahapan kampanye ini adalah sebagian daripada rangkaian tahapan yang sudah dilaksanakan pada tahapan sebelumnya. Jadi kita sudah melalui beberapa tahapan sehingga hari ini tepat di pada tahapan kampanye sampai nanti tanggal 23 November tahun 2024. Nah, Bapak dan Ibu tadi sudah saya sampaikan bahwa ternyata penyelenggaraan pemilu ini bukan hanya soal kita datang ke TPS pada hari H, tapi makanya kenapa diadakan sosialisasi pada hari ini oleh Provinsi Jawa Barat berkenaan dengan bagaimana kita bisa menyampaikan informasi kepada Bapak dan Ibu semua berkenaan dengan proses tahapan dalam pelaksanaan pilkada. Lalu bagaimana Bapak dan Ibu juga bisa betul-betul mengikuti agar tepat nanti dalam
menyampaikan hak pilihnya di TPS. Makanya penting sekali Bapak dan Ibu Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih berkenaan dengan tahapan pelaksanaan pilkada. Kan langsung di next biasa. Nah, jadi ada yang berbeda Bapak dan Ibu. Pelaksanaan pilkada tahun 2024 ini adalah pelaksanaan pilkada serentak se-Indonesia. Jadi beda dengan pilkada yang kemarin. Jadi pelaksanaan pilkada sekarang itu dilaksanakan se-Indonesia dalam tanggal, bulan, dan tahun yang sama. Tentu tujuan daripada sosialisasi ini yaitu berkenaan dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat karena kemarin pun pemilu Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumba itu alhamdulillah mengalami peningkatan dalam partisipasi pemilu. Mudah-mudahan di pilkada ini karena memang katanya juga ini catatan sejarah pilkada dari pemilu ke pilkada. Dari pemilu ke pilkada itu biasanya partisipasi pemilu itu turun. Ketua lebih tahu karena dari pemilu ke pilkada itu partisipasi itu turun ya Ketua. Tapi ini menjadi harapan besar kami bahwa partisipasi pemilih ini dalam proses pilkada serentak itu dapat meningkat dari pemilu. Meskipun memang kita tidak mentargetkan lebih dari partisipasi pemilu kemarin. Nah, Bapak dan Ibu semua dilanjut aja kan. Kalau untuk demokrasi nanti saya khawatir melangkahi Pak Ketua menjelaskan demokrasi itu Pak Ketua saja. Lanjut ke slide selanjutnya. Lanjut. Nah, oke. Bapak dan Ibu bahwa kita dalam pelaksanaan tahapan pilkada berpedoman kepada undang-undang dan peraturan komisi pemilihan ini. Dan dalam pelaksanaan pilkada ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan beberapa kali diubah. Jadi kalau Bapak dan Ibu akses di JDIH informasi pemilu itu dapat dilihat dalam peraturan dari undang-undang berkenaan dengan pilkada ini sudah beberapa kali dirubah karena harus ada substansi yang betul-betul disesuaikan dengan proses di setiap pilkada. Apalagi kemarin 2020 itu ada COVID, jadi ada perubahan berkenaan dengan mekanisme sosialisasi dan kampanye dan serta pemilihan. Ini untuk kenapa pentingnya pemilih? Ya, karena bagaimanapun kuncinya daripada sukses pelaksanaan pilkada ini adalah dari presentasi pemilih, yaitu Bapak dan Ibu semua. Jadi harapan kami ini adalah bagaimana Bapak dan Ibu bukan hanya hari ini saja kita bertemu mendengarkan sosialisasi, tapi bagaimana caranya Bapak dan Ibu juga bisa menyampaikan kepada rekan-rekan lainnya, tetangga, keluarga, teman-teman untuk betul-betul memberikan edukasi kepada masyarakat. Bagaimana kita dalam menyikapi setiap tahapan pilkada tahun 2023. Bagaimana lalu kita dalam menentukan pilihan kita ketika nanti di hari H tanggal 27 November. Lanjutkan. Tentu Bapak dan Ibu ada syarat bagaimana caranya kita bisa menjadi pemilih. Bagaimana caranya kita bisa datang ke TPS untuk menyalurkan suara kita. Yaitu yang pertama berusia 17 tahun atau pernah menikah. 17 tahun dibuktikan dengan EKTP atau pernah menikah. Lalu setelah itu tidak berstatus sebagai TNI dan Polri. Jadi sebetulnya Bapak dan Ibu kemarin sudah dicoklit ya sama petugas batalion. Ada yang belum tercoklit? Sudah semua ya. Artinya Bapak dan Ibu sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Nah, Bapak dan Ibu tentu ada mekanisme lain yang memang juga menjadi persiapan dalam proses pelaksanaan pilkada. Ketika pemilih ini tiba-tiba tugas di luar kota, tiba-tiba ternyata sakit amit ya, maka ada metode daftar pemilih pindahan.
yang ini juga harus diurus, bukan pada hari H ketika pindah. Jadi ada aturannya. Nah, kalau nanti juga ada daftar pemilih tambahan. Daftar pemilih tambahan ini yang kita kenal adalah daftar pemilih baru. Yang kalau pada hari H baru 17 tahun, ya, atau belum terdaftar ternyata di DPT, belum diurus surat-suratnya pada waktu proses pemutahiran data pemilih, maka di hari H boleh dengan cara membawa KTP. Nah, tentu prosesnya adalah didaftarkan dulu ke petugas KPPS. Jadi nanti Bapak Ibu dapat menyampaikan kepada, ya barangkali ada saudara, anaknya yang ketika di hari H itu baru usia 17 tahun atau baru memiliki KTP, maka harus didaftarkan dulu ke petugas KPPS untuk didata sesuai dengan domisili TPS setempat. Jadi nanti boleh, cuma jamnya yang dibedakan. Untuk daftar pemilih tambahan pemilih baru itu jam pemilihnya 2 jam sebelum berakhirnya pemungutan suara. Boleh tidak memilih di jam 8, boleh tidak memilih di jam 10, boleh asal dengan alasan yang jelas. Dan alasan itu dapat diterima oleh petugas KPPS, oleh saksi, dan oleh pengawas TPS. Maka ketika alasannya dapat diterima, maka pemilih ini dapat diberikan kesempatan yang sama. Jadi di dalam PKPU-nya seperti itu. Lanjutkan. Lanjut. Nah, tadi sedikit tentang struktur organisasi KPU. Jadi KPU itu dimulai dari pusat, yaitu KPU RI, lalu ada di provinsi KPU provinsi, lalu di kita di kabupaten ada KPU kabupaten, dan di bawah kabupaten itu ada lembaga ad hoc. Kalau di kecamatan itu namanya PPK. Kalau di desa atau kelurahan itu namanya PPS. Nah, setelah PPS maka nanti ada petugas KPPS yang bertugas di TPS. Jadi ada kalau kita ada 2 penyelenggara pemilu. Itu dalam undang-undang itu ada 3 penyelenggara pemilu. Urusan internal. Jadi kalau di dalam sudah bersatu, ini mungkin sedikit amanah saya kepada Adin tadi. Sekuat apapun, sepintar apapun kita, kalau internalnya hancur, pasti keluar juga hancur. Tapi lemah apapun kita, banyak lemah, tapi kalau di dalamnya kita kuat bersama-sama, insya Allah. Itu sebagai pesannya. Oke, kita lanjut. Sebelum lanjutkan, mungkin saya mau pantun dulu lah. Kalau mau cakep, transportnya tong gini. Jadi harus cakep, karena saya sedikit kurang cakep gitu. Jadi kalau sebut cakep itu berada minahnya gitu ya. Iya. Cakep. Telepon Tiara naik kereta. Mencari cinta. Belum. Mencari cinta yang pernah bersuara. Pilkada serentak di depan mata. Ayo kita sukseskan bersama. Ya, teman-teman semuanya, Pak Yuda, ini adalah organisasi Forum Guru Madrasah yang kita sudah berjalan hampir 15 tahun. Jadi kehadiran kita ke sini, kebetulan saya nelpon Kang Hari, mohon teman-teman diberikan ilmu untuk paling tidak bisa bermanfaat, paling tidak di sekolahnya, di lingkungannya. Karena selain sebagai guru juga banyak yang menjadi pengurus masjid, kemudian guru majlis taklim. Jadi selain ajengan ada juga yang ajelengan, ada. Dan Bang Arena ajelengan ada. Ya, ada ajengan, ada ajelengan. Ya. Oke. Nah, jadi
kesini ini teman-teman ini saya posisikan sebagai nanti menjadi influencer. Maka hari ini paling tidak semacam TOT lah, training of trainer. Karena banyak juga dari teman-teman yang ada di Madrasah Aliyah yang dimana kelas 12 dan kelas 11 itu hampir sudah banyak yang mencoblos pada tahun ini. Saya cek di yayasan saya di Aliyah juga di SMK untuk kelas 12 semuanya sudah masuk masa memilih atau usia memilih pertama, usia pemilih pemula. Nah jadi teman-teman ini akan menjadi duta. Ada waktu kurang lebih 1 bulan lagi ya untuk mensosialisasikan, mengajak. Jadi kan ada semacam sebuah kebiasaan di mana ketika dari pileg ke pemilu kada itu agak turun. Ya mungkin kita kurang. Padahal itu yang paling digembor-gemborkan oleh penyelenggara, no money politik atau no money politik, tidak ada uang politik. Uang politik itu diberi 50.000, 2 menitnya saya dikasih rokok paling 20 kusin. Tapi masa depan demokrasi selama 5 tahun. Teman-teman semua, saya kira paling tidak ada 4 hal yang akan menjadikan pemilu kita pemilu yang berkualitas. Disebut pemilu yang berkualitas, pilkada yang berkualitas. Jadi kalau di Subang bisa paling tidak ada 4 elemen ini, 4 instrumen ini, 4 faktor, 4 bagian yang bisa menentukan bahwa ternyata di Subang ini pilkadanya berkualitas. Yang pertama tentunya berawal dari penyelenggaranya yang berintegritas. Nggak usah dibahas lah apa itu berintegritas, kita tahu sudah paham. Tapi saya yakin teman-teman dari KPU, teman-teman dari Bawaslu dan Baik Pak, ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan Bapak mengenai pilkada tahun ini? Ya, untuk pilkada tahun ini tentu menjadi pilkada yang bersejarah karena pelaksanaannya dimulai dengan pemilu dulu, kemudian pilkada. Jadi ada 1 tahun yang sama pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Jadi secara serentak mulai memilih pemilu, kemudian nanti dilanjut dengan pilkada 27 November. Baik Kang, itu pertanyaan kedua, harapan Bapak apa dengan adanya diadakan sosialisasi ini? Harapan Bapak mengenai? Ya, harapannya tidak hanya sosialisasi ini untuk mensukseskan pelaksanaan pilkada, tapi diharapkan bahwa sosialisasi ini selain mensukseskan pilkada, tapi membuat pilkada kita berkualitas. Gitu. Baik, pertanyaan terakhir, pesan Bapak kepada masyarakat untuk pilkada tahun ini? Pesannya datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Pilih sesuai dengan hati nurani Bapak, Ibu, masyarakat atau warga di Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Bagus ya? Harusnya ya, saya kira tantangan pilkada paling tidak ada 3 hal ya. Yang pertama adalah sosialisasi. Jadi sosialisasi ini masih berkategori terbatas. Karena memang saya kira KPU Kabupaten, KPU Provinsi juga memiliki keterbatasan untuk bisa menjangkau secara keseluruhan. Jadi tentunya ini perlu ada semacam civil society yang betul-betul membantu menyampaikan kepada masyarakat. Para ustadz yang di kampung-kampung, para kiai, para ajengan, guru dan sebagainya itu perlu bahu-membahu untuk meminimalisasi terhadap keterbatasan sosialisasi. Terus yang kedua adalah demografi. Termasuk Subang misalnya, Jawa Barat demografinya kan luar biasa. Ke TPS-nya agak jauh dan lain sebagainya, itu juga sangat berpengaruh gitu ya. Yang ketiga adalah faktor alam. Hari ini masa masuk penghujan.
ketika terjadi 27 November biasanya hujan besar, itu saya kira akan sangat berpengaruhnya. Artinya ini perlu disiasati oleh teman-teman penyelenggara. Jadi 3 hal saya kira itu. Yang tambahan juga itu tadi, isu dan hegemoni dalam tanda petik ya, mohon maaf, money politik misalnya. Ketika dari pileg hari ini itu kan luar biasa. Kalau di pileg mereka sudah bisa bertemu langsung dengan calon-calonnya, ke rumah, kan di pilkada tidak bisa semuanya, sehingga itu akan sedikit bisa mengurangi. Maka sehingga secara kenyataan memang dari pemilu ke pilkada itu agak turun partisipasinya. Kemudian harapan diadakan sosialisasi ini apa Pak? Ya, saya kira mau tidak mau kita harus berjibaku dalam membuat sebuah sosialisasi yang tepat guna, yang yang nyentrik, kemudian juga yang bisa menjangkau. Terutama mungkin hari ini masanya Gen Z ya, yang di dalam yang tiap hari mereka itu memegang HP. Ke pelosok-pelosok itu sudah HP semua. Saya kira itu yang perlu didorong betul agar sosialisasi ini bisa menyentuh kepada personal-personal yang ada di pelosok-pelosok. Kalau tatap muka seperti ini kan sangat terbatas. Tapi tentunya tidak menutup kemungkinan ini juga sangat luar biasa, sangat bagus untuk bagaimana masyarakat bisa tahu tentang pemilih dalam rangka harapannya dengan diperbanyaknya kegiatan sosialisasi oleh civil society, oleh kelompok-kelompok, oleh pemerhati dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir itu pesan yang ingin disampaikan buat yang nonton Pak. Saya kira begini, kepada para bapak semuanya, masyarakat, tentunya kita ini adalah umat masyarakat sosial, masyarakat politik. Kita berpolitik itu paling tidak ini 5 tahun sekali. Sayang kalau yang 5 tahun itu kita abaikan, kita biarkan. Maka pergunakan dengan baik. Selama 5 tahun sekali kita memilih pemimpin, sehingga kalau kita memilih kita akan merasakan betul. Kalau misalnya pemimpin itu baik, iya itu merupakan pilihan kita. Kalau misalnya dianggap kurang baik, kita berkewajiban untuk memberitahunya kepada pemimpin kita yang hasil pilihan kita itu. Saya kira demikian. Terima kasih ya Pak ya.